Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang motivasi dan reward. Nama saya Ryan Andika, NPM 0219101182. Perkenalkan, nama saya Reni Febriani. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem dalam motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Cahyati, NPM saya 0219101164. Saya akan menjelaskan tentang proses teori. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku tertentu, sehingga motivasi membuat seseorang memulai, melaksanakan, mempertahankan, atau memperbaiki keadaan tersebut. Motivasi berasal dari kata motif atau prakarta bahasa lainnya, yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, ada motivasi instrik, yaitu sifat pekerjaan membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, yaitu faktor utama yang membuat seorang termotivasi, seperti status ataupun kompensasi. Selanjutnya ada model motivasi. Yang pertama ada model tradisional, yaitu para pekerja seperti mesin, pekerja malas hanya dapat dimotivasi dengan uang. Yang kedua ada model hubungan manusia, motivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang ketiga, model sumber daya manusia, yaitu motivasi bukan hanya dengan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi kebutuhan untuk berprestasi dan pekerjaan yang layak. Selanjutnya ada dasar-dasar motivasi. Yang pertama, mengikutsertakan bawahan orang lain. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, pengakuan. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan. Yang kelima, motivasi perhatian timbal balik. Selanjutnya ada 3 variabel yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi menurut Parter dan Mas. Yang pertama ada karakter individu, yaitu minat, sikap terhadap diri sendiri. Yang ketiga, kebutuhan keamanan sosial dan prestasi. Selanjutnya ada karakteristik pekerjaan, yaitu tingkat otonomi, tipe balasan intrinsik, tingkat ekonomi, feedback, dan tingkat variabel dalam tugas. Selanjutnya ada karakteristik situasi kerja, yaitu lingkungan kerja langsung, teman kerja, pengawas, dan organisasi, sistem penggajian, dan budaya organisasi. Yang selanjutnya yaitu teori-teori motivasi. Teori motivasi terbagi dalam 3 kelompok, yaitu konteks teori, proses teori, reinforcement teori. Konteks teori berasumsi bahwa perilaku manusia didorong oleh stimulasi internal tertentu. Oleh karena itu, teori ini lebih banyak memperhatikan sebab-sebab internal dan eksternal perilaku. Adapun hierarki teori ini yaitu kebutuhan, dorongan, tindakan, kepuasan, dan kembali lagi kepada kebutuhan. Untuk dalam teori ini ada beberapa tokoh dalam teori ini, antara lain ada Maslow, Galton, Herberts, dan MC Klein. Teori hierarki kebutuhan menurut Maslow yaitu teori hierarki kebutuhan yang bersifat deduktif tertentu. Oleh Maslow dikembangkan atas dasar 3 asumsi pokok, yaitu yang pertama ada manusia adalah makhluk yang selalu berkeinginan dan keinginan mereka selalu tidak terpenuhi seluruhnya. Setelah satu keinginan terpenuhi, langsung muncul keinginan lainnya. Proses ini tidak berakhir, proses ini berlangsung dari lahir hingga mati. Yang kedua ada kebutuhan atau keinginan yang sudah terpenuhi, tidak ingin menjadi pendorong lagi. Yang ketiga, kebutuhan manusia tersusun menurut hierarki tingkat pentingnya kebutuhan. Yang kedua, teori ERC menurut Clayton. Teori ini yaitu dorongan motivasi timbul dari 3 macam kebutuhan yang disebut sebagai ERC, yaitu E. Existence, R. Relatedness, G. Grow. Kebutuhan eksistensial berasal dari beberapa kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, gaji, dan kondisi kerja. Kebutuhan interaksi berasal dari kebutuhan berhubungan dengan orang lain, keluarga, atasan, bawahan, teman, bahkan musuh. Kebutuhan pertumbuhan mendorong seseorang untuk lebih kreatif dan lebih produktif. Yang ketiga, kebutuhan menurut MC Cleland. Menurutnya ada 3 kebutuhan dasar yang memotivasi manusia. Ketiga kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan kekuasaan. Manusia ingin mempunyai kekuasaan. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi. Manusia ingin berinteraksi dengan orang lain. Yang
3. Kebutuhan akan prestasi. Manusia ingin senantiasa berprestasi dan mempunyai keinginan kuat untuk selalu sukses, sekaligus mempunyai kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap kegagalan. Yang terakhir yaitu teori two factor menurut Herzberg. Herzberg berkesimpulan ada 2 faktor yang menentukan motivasi seseorang, yaitu pertama ada satisfiers yang merupakan faktor pendorong motivasi seseorang. Adanya faktor tersebut membuat motivasi seseorang terdorong. Sebaliknya ada dissatisfiers, yaitu seseorang akan merasa terganggu kerjanya. Tetapi kalau faktor dissatisfiers dihilangkan, motivasi tidak akan muncul dengan sendirinya. Motivasi hanya muncul apabila faktor satisfiers ada, sehingga keduanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Teori proses dalam motivasi berusaha menjelaskan bagaimana dan tujuan apa yang membuat seorang berperilaku tertentu. Teori proses menyatakan bahwa perilaku seorang pekerja dapat dikendalikan dengan reward dan punishment atau hukuman. Menurut teori ini, motivasi timbul karena adanya kebutuhan atau needs. Kemudian ada juga karena harapan atau ekspektasi terhadap kemungkinan memperoleh balasan atau reward yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk lebih jelasnya, teori proses ini dikembangkan oleh beberapa ahli yang menjelaskan lebih terperinci, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teori pengharapan atau Pirum. Menurutnya, motivasi seseorang akan tergantung pada antisipasi hasil dari tindakannya. Dapat negatif, dapat pula positif. Dikalikan dengan kekuatan pengharapan orang tersebut, hasil yang diperoleh akan menghasilkan sesuatu yang dia inginkan. Dengan kata lain, motivasi seseorang akan tergantung dari antisipasi hasil dan probabilitas tujuan orang tersebut akan tercapai. Yang kedua ada model Porter dan Laurer. Model ini merupakan pengembangan dari model pengharapan Pirum. Menurutnya, kepuasan kerja akan mendorong prestasi. Menurut model tersebut, prestasi menghasilkan 2 macam, yaitu yang pertama intrinsik, yakni balasan berasal dari internal kerja itu sendiri, seperti pengakuan dan kepuasan mencapai prestasi tertentu. Dan kedua, ekstrinsik, yakni balasan dari pihak luar, seperti gaji dan promosi, sehingga karyawan akan mengevaluasi balasan atau imbalan tersebut untuk melihat apakah seimbang dengan apa yang mereka kerjakan, apakah cukup adil dan wajar. Apabila karyawan merasa diperlakukan cukup adil dan wajar, maka karyawan akan merasakan kepuasan kerja. Begitupun sebaliknya, jika karyawan merasa tidak puas dengan yang dia dapatkan atau tidak adil, dia diperlakukan dengan sewenang-wenangnya dan merasa tidak wajar. Yang selanjutnya, reinforcement theory. Reinforcement theory mencoba menjelaskan peranan balasan dalam membentuk perilaku tertentu. Artinya, teori ini menganggap bahwa jika suatu perilaku akan diberi balasan yang menyenangkan atau rewarding, maka dengan sendirinya perilaku tersebut akan diulangi lagi dan bahkan meningkat di masa yang akan datang. Begitupun sebaliknya, jika suatu perilaku diberi hukuman atau balasan yang tidak menyenangkan, maka dengan sendirinya perilaku tersebut tidak akan diulangi. Proses reinforcement juga dapat digambarkan sebagai berikut: stimulus ke respon, respon ke konsekuensi, dan konsekuensi ke respon masa mendatang. Dan untuk selanjutnya yaitu reward. Tujuan dari pengelolaan sistem reward di dalam organisasi adalah untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia, karena organisasi memerlukan sumber daya tersebut untuk mencapai sasaran-sasarannya. Sebagai timbal balik dari jasa karyawan dan menjaga tingkat prestasi tinggi, maka motivasi dan komitmen mereka perlu ditingkatkan. Reward dapat dibedakan menjadi 2 seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu reward intrinsic dan reward extrinsic. Reward intrinsic yaitu reward yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri. Reward intrinsic yaitu biasanya
ini merupakan nilai positif atau rasa puas dari karyawan terhadap dirinya sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup menantang. Dan sedangkan reward extrinsic mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan reward termasuk dari dalam kompensasi langsung antara lain adalah gaji pokok, upah lembur, membayar insentif, tunjangan, bonus. Sedangkan yang termasuk kompensasi tidak langsung antara lain jaminan sosial, asuransi, pensiun, pesangon, cuti kerja, pelatihan, dan liburan. Reward bukan uang adalah kepuasan yang diterima oleh karyawan dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana karyawan bekerja. Termasuk reward bukan uang misalnya rasa aman atau lingkungan kerja yang nyaman, pengembangan diri, fleksibilitas karir, peluang kenaikan penghasilan, simbol status, terus pujian dan pengakuan, dan masih banyak lagi ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.